Nama saya tidak penting. Yang penting, apa yang saya alami nyata dan sampai hari ini masih menghantui hidup saya. Sebelum semuanya terjadi, hidup saya sebenarnya biasa saja. Tidak kaya, tapi cukup. Saya punya usaha kecil, pelanggan tetap, dan keluarga yang saya banggakan. Setiap pagi saya berangkat kerja dengan perasaan tenang, setiap malam pulang dengan rasa syukur. Semua berubah perlahan, lalu runtuh sekaligus. Awalnya pesanan mulai berkurang. Satu demi satu pelanggan menghilang tanpa alasan jelas. Saya masih bertahan, menutup kekurangan dengan tabungan. Tapi tabungan habis. Hutang mulai datang. Telepon berdering tanpa henti, bukan dari keluarga, tapi dari penagih. Setiap malam saya duduk di ruang tamu gelap. Lampu sengaja saya matikan, entah kenapa cahaya justru membuat pikiran saya semakin kacau. Dari kamar terdengar suara istri menenangkan anak kami yang menangis karena listrik sering diputus. Saya merasa gagal. Sebagai suami. Sebagai ayah. Suatu malam, hujan turun deras. Atap rumah bocor. Air menetes tepat di tengah ruang tamu, seperti bunyi jam yang menghitung mundur hidup saya. Saat itulah pikiran-pikiran gelap mulai muncul. Saya mulai bertanya pada diri sendiri. Apa gunanya hidup kalau tidak bisa memberi makan keluarga? Saya tidak pernah menceritakan ini ke siapapun. Tapi malam itu, saya sempat berdiri di depan pintu, menatap jalan gelap, dengan pikiran untuk pergi, entah kemana. Lalu ada ketukan pintu. Seorang teman lama berdiri di luar. Sudah lama kami tidak bertemu. Wajahnya berubah, lebih rapi, tapi sorot matanya aneh. Terlalu tenang. Kami duduk di ruang tamu. Tanpa basa-basi, dia bertanya, "Kamu kelihatan capek." Saya tertawa pahit. Lalu tanpa sadar, semua tumpah. Tentang usaha, hutang, ancaman penyitaan. Dia diam lama. Terlalu lama. Akhirnya dia mendekat dan berbisik, suaranya hampir tidak terdengar oleh hujan di luar. Kalau benar-benar mentok, ada jalan cepat. Saya menatapnya. Jantung saya berdegup kencang. Gunung Kawi. Malam itu dia pulang tanpa banyak kata. Tapi nama itu tertanam di kepala saya. Gunung Kawi. Setiap saya memejamkan mata, nama itu muncul. Setiap saya terbangun, dada saya sesak tanpa sebab. Anehnya, di antara rasa takut, ada harapan kecil yang menyala. Saya tahu risikonya. Saya tahu ceritanya. Tapi saat seseorang sudah berada di titik paling bawah, moral dan keyakinan menjadi barang mewah. Menjelang subuh, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya pucat, mata saya cekung. Dan untuk pertama kalinya, saya berkata pada diri sendiri, kalau ini satu-satunya cara menyelamatkan keluarga, aku akan pergi. Saat matahari terbit, keputusan saya sudah bulat. Saya tidak tahu bahwa keputusan itu bukan hanya akan mengubah hidup saya, tapi juga mengikat saya pada sesuatu yang tidak pernah bisa dilepaskan. Dan Gunung Kawi sudah menunggu. Perjalanan menuju Gunung Kawi saya lakukan tanpa banyak bicara. Mobil melaju menembus jalanan gelap, berkelok, dan semakin lama semakin sepi. Lampu jalan jarang. Hanya sorot lampu mobil yang menyapu batang-batang pohon besar di kiri dan kanan. Entah kenapa, setiap kali melewati tikungan, dada saya terasa makin berat. Seperti ada sesuatu yang menarik napas saya perlahan. Semakin mendekat, udara berubah. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Ada bau tanah basah bercampur asap kemenyan, padahal belum ada satupun tempat ritual yang saya lihat. Saya mulai menyesal. Tapi mobil terus melaju. Kami tiba menjelang malam. Gerbang kawasan makam Gunung Kawi terlihat tua dan kusam. Lampu-lampu kecil menggantung, cahayanya kekuningan dan bergetar tertiup angin. Begitu saya melangkah turun dari mobil, bulu kuduk saya langsung berdiri. Ada perasaan aneh, seperti baru saja melewati batas yang tidak seharusnya dilewati.
Beberapa orang berjalan pelan di sekitar area makam. Pakaian mereka rapi, sebagian membawa sesajen, sebagian hanya menunduk sambil menggenggam tas kecil. Wajah mereka serius. Tidak ada yang tersenyum. Yang membuat saya tidak nyaman, sorot mata mereka. Kosong. Seperti orang-orang yang sudah lama tidak tidur. Saya mendekati area makam utama. Di sana, aroma kemenyan semakin tebal. Asapnya menggantung rendah, bercampur kabut tipis. Orang-orang duduk bersila, berdoa pelan. Tapi jika didengarkan lebih seksama, doa-doa itu tidak terdengar seperti permohonan, melainkan seperti perjanjian. Ada yang menyebut nama sendiri berulang-ulang. Ada yang menyebut angka. Ada yang menangis tertahan. Saya berdiri mematung. Tenggorokan saya kering. Saya merasa seperti sedang berada di tempat yang hidup, bukan sekadar lokasi ziarah. Dan anehnya, dada saya terasa berdebar cepat saat berdiri di depan makam. Seperti ada yang memeriksa saya dari ujung kepala sampai kaki. Saat itu, tanpa sadar saya menoleh ke arah pepohonan di belakang makam. Di antara batang pohon, saya melihat bayangan diam. Tidak bergerak. Tidak jelas bentuknya. Tapi saya yakin, itu bukan pohon. Ketika saya berkedip, bayangan itu hilang. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya lelah. Mungkin hanya sugesti. Tapi perasaan diawasi tidak pergi. Malah semakin kuat. Saya melirik jam tangan. Jarumnya bergerak normal, tapi waktu terasa melambat. Setiap menit terasa seperti 10. Suara alam terdengar aneh. Serangga berhenti bersuara sesaat, lalu berbunyi serempak. Angin berdesir membawa bisikan yang tidak bisa saya pahami. Saya mulai sadar satu hal. Tempat ini tidak pernah benar-benar tidur. Di depan makam itu, saya tiba-tiba merasa sangat kecil. Tidak berdaya. Seperti anak kecil yang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih kuat. Saya datang dengan niat meminta. Tapi saya merasa, yang menunggu di sini tidak suka diminta. Mereka ingin ditukar. Saat malam semakin larut, seseorang menepuk bahu saya dari belakang. Suaranya pelan, tapi tegas. Kalau sudah sampai sini, jangan setengah-setengah. Saya menoleh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya menatap wajah orang yang akan mengantarkan saya ke langkah berikutnya. Langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Orang yang menepuk bahu saya malam itu tidak memperkenalkan diri. Dia hanya berdiri di samping saya, menatap makam dengan wajah datar, seolah sudah terlalu sering melihat orang seperti saya datang ke tempat ini. Tubuhnya kurus. Rambutnya putih seluruhnya, padahal wajahnya tidak terlihat setua itu. Kulitnya pucat seperti jarang terkena matahari. Yang paling mengganggu, matanya. Matanya hitam. Bukan sekadar hitam, tapi gelap, seolah cahaya apapun yang masuk ke sana langsung tenggelam. Ikut saya, katanya singkat. Saya ragu. Tapi kaki saya bergerak sendiri. Kami menyusuri jalan kecil di samping area makam. Jalur ini lebih sempit, lebih gelap, dan sepi. Lampu-lampu tidak menjangkau tempat ini. Hanya suara langkah kami dan gesekan dedaunan kering di tanah. Setiap beberapa langkah, saya merasa ada orang lain berjalan di belakang kami. Saat saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu tidak hilang. Orang itu tidak pernah menoleh ke belakang. Jalannya pelan, tapi mantap. Seperti seseorang yang tahu persis kemana dia menuju, dan siapa yang mengikutinya. Kami berhenti di sebuah bangunan kecil. Dindingnya tua, lembab, berlumut. Di dalamnya hanya ada meja kayu, beberapa lilin, dan bau kemenyan yang lebih pekat. Begitu saya duduk, orang itu menatap saya lama. Sangat lama. Saya merasa seperti sedang diadili. Kamu datang bukan untuk berdoa, katanya akhirnya. Saya menelan ludah. Tidak mampu menyangkal. Kamu datang karena sudah kehabisan pilihan. Saya mengangguk pelan.
Dia tersenyum tipis. Senyum tanpa kehangatan. Kamu mau cepat, atau kamu mau aman? Pertanyaan itu membuat saya bingung. Saya bertanya maksudnya. Dia tidak langsung menjawab. Dia menyalakan sebatang rokok kretek. Asapnya berputar di udara, membentuk pola yang aneh, seperti wajah yang lalu menghilang. Yang cepat itu mahal, katanya pelan. Yang aman itu lama. Saya terdiam. Lalu dia bertanya lagi, suaranya datar. Apa yang paling kamu takut kehilangan? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Saya ingin menjawab uang. Tapi yang muncul di kepala saya adalah wajah anak saya. Saya tidak menjawab. Dan sepertinya, dia sudah tahu. Orang itu berdiri, berjalan ke sudut ruangan, lalu kembali dengan membawa selembar kain putih kecil. Kalau kamu lanjut, katanya, mulai malam ini, kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian. Saya tertawa kecil, mencoba terlihat berani. Tapi tangan saya gemetar. Banyak yang datang ke sini, lanjutnya. Semua ingin kaya. Tapi tidak semua siap membayar. Saya bertanya berapa harganya. Dia menatap saya lurus-lurus. Bukan uang. Tidak ada kertas. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada sumpah yang diucapkan dengan jelas. Tapi saat dia menyebut nama lengkap saya merasakan sesuatu di dada saya seperti dikunci. Nama saya diucapkan perlahan, tepat, tanpa salah satu huruf pun. Saya tidak pernah menyebutkannya. Mulai sekarang, katanya, apapun yang kamu dapat, bukan sepenuhnya milikmu. Lilin di ruangan itu bergetar bersamaan, meski tidak ada angin. Saat saya keluar dari bangunan kecil itu, suasana di luar terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih berat. Dan saat saya melangkah pergi, saya merasakan satu hal dengan sangat jelas. Ada sesuatu yang ikut berjalan di belakang saya. Bukan orang. Bukan bayangan. Dan itu sudah tahu nama saya. Malam itu, saya tidak langsung dibawa pulang. Orang itu, juru kunci, hanya berkata pendek. Kalau sudah sejauh ini, kamu tidak boleh tidur sebelum semuanya selesai. Kami berjalan kembali melewati jalur sempit yang tadi. Kali ini suasananya berbeda. Udara terasa lebih dingin, lebih rapat, seolah hutan di sekitar ikut mendekat. Lampu-lampu kecil yang tadi saya lihat kini tampak redup, seperti akan padam. Langkah kaki saya terdengar terlalu keras. Atau mungkin, yang berjalan bukan hanya saya. Saya dibawa ke sebuah mata air tersembunyi. Tempatnya sunyi, dikelilingi batu besar dan akar-akar pohon yang menjalar seperti urat nadi. Airnya jernih, tapi gelap, seperti tidak memantulkan cahaya dengan normal. Bersihkan diri, kata juru kunci. Bukan cuma badan. Saya melepas pakaian dengan tangan gemetar. Begitu kaki saya menyentuh air, rasa dingin langsung menusuk sampai ke tulang. Tapi bukan dingin biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyentuh dari dalam air. Saat saya menunduk, saya melihat ria kecil di permukaan. Lalu, bayangan kaki lain. Saya menahan napas. Tidak berani menoleh. Juru kunci berkata pelan. Jangan lihat ke belakang. Saya menurut. Setelah itu, saya dipakaikan kain putih. Kami menuju sebuah bangunan kecil yang lebih tertutup dari sebelumnya. Di dalamnya sudah ada beberapa lilin menyala, membentuk lingkaran. Asap kemenyan tebal menggantung rendah, membuat napas terasa berat. Saya diminta duduk di tengah lingkaran. Lampu dipadamkan. Gelap langsung menelan ruangan. Hanya cahaya lilin yang bergetar, memantulkan bayangan di dinding. Bayangan itu tidak diam. Seperti bergerak sendiri, tidak mengikuti gerakan api. Juru kunci mulai membaca sesuatu. Bukan doa yang saya kenal. Bahasanya asing, nadanya datar,
Tapi setiap kata terasa menghantam kepala saya. Nama saya disebut. Sekali. 2 kali. Berkali-kali. Tiba-tiba bau busuk menyengat. Bau seperti bangkai lama. Perut saya mual. Kepala saya pusing. Lilin-lilin bergetar bersamaan. Dari sudut mata saya melihat bayangan tinggi muncul di belakang juru kunci. Bayangan itu jauh lebih gelap dari gelap ruangan. Tidak punya wajah. Tidak punya mata. Tapi saya tahu, ia sedang menatap saya. Telinga saya berdenging. Saya mendengar bisikan, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala saya sendiri. Kami dengar. Kami lihat. Kami terima. Air mata saya mengalir tanpa sadar. Juru kunci berhenti membaca. Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara hutan seakan menghilang. Apa yang kamu minta, akan kamu dapat, katanya. Tapi ingat, kamu bukan pemilik tunggalnya. Dia menyuruh saya menundukkan kepala. Saat itu, dada saya terasa ditekan kuat, seperti ada tangan besar menahan napas saya. Saya tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak. Lalu, rasa itu hilang. Digantikan dingin yang menjalar dari punggung ke tengkuk. Saya sadar, sesuatu telah masuk. Atau, sesuatu telah menempel. Lilin satu persatu padam dengan sendirinya. Ruangan kembali gelap total. Saat lampu dinyalakan, juru kunci berdiri sendirian di depan saya. Bayangan itu sudah tidak terlihat. Tapi kehadirannya masih terasa. Mulai malam ini, katanya, rezekimu akan lancar. Dia menatap saya tajam. Dan mulai malam ini juga, kamu harus ingat memberi makan. Saya bertanya, dengan suara bergetar. Kalau saya lupa, dia tidak langsung menjawab. Mereka akan mengingatkan. Saat saya keluar dari tempat itu, langit masih gelap. Tapi dunia terasa berbeda. Lebih tajam. Lebih sunyi. Dan saat saya melangkah menjauh, saya sadar satu hal yang membuat lutut saya lemas. Bayangan saya di tanah bergerak sedikit lebih lambat dari tubuh saya. Saya pulang dari Gunung Kawi menjelang pagi. Sepanjang perjalanan, saya hampir tidak bicara. Kepala saya terasa ringan, tapi dada saya berat. Seperti ada sesuatu yang menempel di punggung saya, mengikuti setiap tarikan napas. Saat matahari terbit, saya sempat berpikir, mungkin semua tadi hanya sugesti. Saya salah besar. Hari itu, sebelum siang, telepon saya berdering. Nomor lama. Pelanggan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menghubungi. Dia ingin memesan dalam jumlah besar. Tanpa menawar. Tanpa banyak tanya. 1 jam kemudian, datang lagi telepon lain. Lalu pesan. Lalu orang datang langsung ke tempat usaha saya. Sore harinya, uang tunai ada di tangan saya. Jumlah yang tidak pernah saya pegang sekaligus sebelumnya. Istri saya menangis. Bukan karena takut, tapi lega. Akhirnya, katanya. Saya ikut tersenyum. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa berat di wajah saya. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Masalah yang sebelumnya terasa mustahil, selesai begitu saja. Hutang lunas. Usaha berkembang. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini mendekat dengan wajah ramah. Beberapa bahkan berkata, "Kamu berubah. Kayak ada wibawa baru." Saya tertawa, tapi dalam hati saya bertanya-tanya. Berubah bagaimana? Karena saya sendiri merasa, bukan sepenuhnya diri saya. Malam pertama setelah uang itu datang, saya terbangun tepat pukul 2 dini hari. Bukan karena mimpi buruk. Bukan karena suara. Saya terbangun begitu saja. Seperti ada yang membangunkan. Kamar gelap.
Istri dan anak saya tertidur. Tapi hidung saya mencium bau kemenyan yang sangat jelas. Saya duduk. Jantung saya berdegup cepat. Dari sudut kamar, saya melihat bayangan hitam berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Hanya menunggu. Saya menutup mata. Membaca doa seingat saya. Saat saya membuka mata kembali, bayangan itu hilang. Tapi bau kemenyan masih ada. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai muncul. Kecil, tapi konsisten. Barang-barang sering berpindah tempat. Pintu kadang terbuka sendiri menjelang subuh. Jam di rumah saya sering berhenti tepat pukul 2. Yang paling mengganggu, cermin. Setiap kali saya bercermin terlalu lama, saya merasa pantulan saya sedikit terlambat mengikuti gerakan saya. Sangat sedikit. Hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk saya berdiri. Anak saya mulai sering menangis malam-malam. Katanya, ada orang hitam berdiri di dekat pintu kamar. Istri saya mengira itu mimpi. Saya pura-pura percaya. Padahal saya tahu, itu bukan mimpi. Suatu malam, saya mendengar istri saya berbicara pelan di dapur. Saya kira dia menelepon seseorang. Saat saya dekati, dia diam. Menoleh ke arah saya dengan wajah bingung. Aku nggak ngomong apa-apa, katanya. Tapi saya jelas mendengar suara. Bukan suara istri saya. Di tengah semua kemudahan itu, saya mulai ingat ucapan juru kunci. Apapun yang kamu dapat, bukan sepenuhnya milikmu. Saya mulai bertanya dalam hati. Kapan mereka akan menagih? Karena saya tahu, tidak ada pemberian tanpa pengambilan. Dan malam demi malam, tepat pukul 2 dini hari, saya selalu terbangun. Seolah ada yang sedang menghitung waktu. Saya memang mendapatkan semua yang saya minta. Uang, kelancaran, kehormatan. Tapi bersamaan dengan itu, saya juga mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya minta. Kehadiran yang tidak pernah pergi. Dan perasaan bahwa kekayaan ini bukan hadiah. Ini umpan. Saya dulu berpikir, selama uang masih mengalir, semuanya bisa saya kendalikan. Saya salah. Sangat salah. Karena mereka tidak menagih uang. Mereka menagih kepatuhan. Anak saya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya hanya demam ringan. Dokter bilang kelelahan. Tapi demam itu tidak turun-turun. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, dia menangis sambil menunjuk ke sudut kamar. Ayah, itu lihat aku. Saya menoleh. Tidak ada apa-apa. Tapi anak saya menggigil hebat. Matanya menatap sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Suatu malam, dia berkata dengan suara lirih. Orang hitam itu bilang ayah lupa. Kalimat itu membuat darah saya serasa berhenti mengalir. Istri saya mulai sering melamun. Tatapannya kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Suatu malam, saya terbangun dan mendapati istri saya duduk di tepi ranjang. Punggungnya tegak. Rambutnya menutupi wajah. Saya memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Lalu dia berbicara, tapi suaranya bukan suara istri saya. Lebih berat. Lebih dalam. Kamu sudah menikmati hasilnya. Saya kaku. Tidak bisa bergerak. Sekarang giliran kami. Istri saya perlahan menoleh. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Tidak ada emosi. Setelah itu, dia ambruk. Tidak ingat apa-apa keesokan paginya. Bersamaan dengan itu, usaha saya mulai kacau. Bukan bangkrut, tapi terganggu dengan cara yang aneh. Barang rusak tanpa sebab. Kesepakatan besar batal mendadak. Uang hilang entah kemana. Setiap kali saya marah atau mengeluh dalam hati, malamnya teror semakin parah. Seolah ada yang berkata, kami bisa memberi, dan kami bisa mengambil. Suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, saya terbangun dengan dada terasa sangat berat.
Seperti ada yang duduk di atas saya. Saya membuka mata. Di atas dada saya, bayangan hitam itu kini lebih jelas. Tinggi, kurus. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit kamar. Tidak ada wajah. Tidak ada mata. Tapi saya tahu. Dia tersenyum. "Kamu lupa memberi makan?" bisiknya langsung di dalam kepala saya. Air mata saya mengalir. Saya tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak. Saat bayangan itu menghilang, dada saya terasa perih, seperti habis ditekan lama. Di leher saya, ada bekas kemerahan seperti bekas jari. Saya mulai ketakutan kehilangan keluarga saya. Setiap melihat anak saya tertidur, saya takut dia tidak bangun lagi. Istri saya mulai mimpi buruk setiap malam. Dia sering terbangun sambil menangis, menyebut nama saya, seolah menyalahkan saya, meski dia tidak tahu apa yang sebenarnya saya lakukan. Dan rasa bersalah itu lebih menyiksa daripada teror itu sendiri. Di titik itu, saya akhirnya mengerti sepenuhnya. Kekayaan ini bukan tujuan. Keluarga saya adalah jaminannya. Mereka tidak ingin saya mati. Mereka ingin saya patuh. Dan setiap kali saya mencoba melawan, yang mereka sakiti bukan saya. Malam itu, sambil menatap anak dan istri saya yang tertidur lemah, saya membuat keputusan yang membuat tangan saya gemetar. Jika ini memang kontrak, maka saya harus mencari cara untuk mengakhirinya. Apapun harganya. Karena jika saya tidak bergerak, yang akan mereka ambil berikutnya bukan lagi peringatan. Setelah malam ketika keluarga saya dijadikan sasaran, rasa takut berubah menjadi tekad. Bukan tekad yang berani, melainkan tekad orang terpojok. Saya tidak ingin kaya lagi. Saya hanya ingin keluarga saya selamat. Saya mulai mencari orang-orang yang katanya bisa menutup jalan seperti ini. Saya mendatangi ustaz, paranormal, orang pintar. Saya minta tolong dengan cara yang bahkan membuat saya malu. Sebagian menolak sejak awal. Begitu mendengar kata Gunung Kawi, wajah mereka berubah. Itu bukan sekadar ikatan, kata salah satu dari mereka. Itu kontrak lama. Ada yang mencoba membantu. Doa dibacakan. Air putih didoakan. Jimat lama saya diminta dibuang. Malam itu, saya merasa sedikit lega. Tapi tepat pukul 2 dini hari, teror datang dengan bentuk yang belum pernah saya alami. Saya terbangun karena suara tawa. Bukan suara di luar kepala. Suara itu menggema di dalam pikiran saya. Saat saya membuka mata, kamar saya terang tanpa lampu. Dindingnya memantulkan bayangan-bayangan bergerak. Di ujung ranjang, sosok hitam itu duduk. Kali ini bukan berdiri. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah saya. "Kamu tidak izin," katanya. Suara itu tidak keluar dari mulut. Tapi saya mendengarnya jelas. "Kami tidak suka ditinggal." Saya mencoba membaca doa. Kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Lidah saya berat. "Kalau kamu pergi," lanjutnya, "kami akan ambil yang kamu tinggalkan." Saya menangis. Memohon. Berjanji akan patuh. Sosok itu berdiri. Menghilang. Tapi ancamannya tertinggal. Tidak ada pilihan. Saya kembali ke Gunung Kawi. Juru kunci menatap saya lama, lalu menghela napas berat. "Kamu bikin mereka marah," katanya. Saya bertanya bagaimana caranya lepas. Dia menggeleng pelan. Tidak ada lepas. Yang ada, ganti. Jantung saya berdegup kencang. "Ganti apa?" tanya saya. Dia menatap saya tajam. "Ganti orang. Atau ganti garis." Saya tidak sanggup bertanya lebih jauh. Saya mencoba cara lain. Menutup usaha. Membagi harta. Memindahkan keluarga ke tempat lain. Anehnya, kemanapun kami pindah,
Jam 2 dini hari selalu terasa sama. Udara berat, bau kemenyan, dan mimpi yang sama. Saya bermimpi berada di ruang ritual itu lagi. Kali ini bukan saya yang duduk di tengah lingkaran. Anak saya. Saya terbangun sambil berteriak. Suatu malam, saat saya sendirian di ruang tamu, lampu mati mendadak. Di kaca jendela, saya melihat pantulan sosok hitam itu berdiri tepat di belakang saya. Tangannya terangkat dan menunjuk ke arah kamar anak saya. Waktu kamu hampir habis. Kaca jendela retak. Lampu menyala kembali. Dan di lantai, ada jejak hitam basah seperti bekas kaki. Saat itu saya mengerti. Saya bukan pemilik kontrak ini. Saya hanya perantara. Mereka tidak butuh saya hidup lama. Mereka hanya butuh saya membuka pintu. Dan jika saya menolak, mereka akan membuka pintu itu sendiri. Saya menulis ini dengan tangan gemetar. Karena saya tahu, bab berikutnya bukan lagi tentang usaha melarikan diri. Ini tentang pilihan terakhir. Dan apapun yang saya pilih, seseorang harus dibayar. Saya menulis bagian ini bukan sebagai orang yang sudah selamat. Saya menulisnya sebagai orang yang masih terikat. Karena sampai hari ini, kontrak itu belum berakhir. Setelah ancaman itu, saya tidak langsung bertindak. Saya duduk sendirian di ruang tamu, lampu sengaja saya matikan. Di luar, angin bertiup pelan, tapi tidak ada satupun suara serangga. Sunyi yang tidak wajar. Jam dinding berdetak pelan. Detiknya terdengar seperti hitungan mundur. Saya memandangi wajah keluarga saya yang tertidur. Anak saya memeluk bantal erat, seperti sedang berusaha melindungi diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Di dada saya, ada dua perasaan yang saling bertabrakan. Takut dan pasrah. Saya tahu, apapun pilihan saya akan kehilangan sesuatu. Tepat pukul 2 dini hari, bau kemenyan memenuhi rumah. Saya tidak terkejut lagi. Bayangan hitam itu muncul di ambang pintu. Tidak langsung masuk. Berdiri di sana, seolah menunggu saya mempersilakan. Kami sabar, suaranya bergema di kepala saya. Tapi kami tidak pernah lupa. Saya bertanya, dalam hati atau dengan suara, saya tidak tahu. Apa yang kalian mau? Bayangan itu bergerak mendekat. Udara di sekitarnya terasa dingin. Keseimbangan. Saya tahu apa artinya. Saya ditawari dua hal. Yang pertama, saya tetap patuh. Kekayaan akan terus mengalir. Keluarga saya akan dibiarkan hidup, selama saya tidak pernah mencoba pergi lagi. Yang kedua, saya boleh pergi. Kontrak akan diputus, tapi harus ada pengganti. Bukan uang. Bukan benda. Saya menolak menjawab. Bayangan itu tidak memaksa. Dia hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang. Waktu selalu menyelesaikan pilihan. Sejak malam itu, teror tidak lagi sekeras sebelumnya. Tidak ada lagi penampakan jelas. Tidak ada lagi ancaman langsung. Justru itu yang membuat saya semakin takut. Uang masih datang. Usaha tetap lancar. Kehidupan terlihat normal dari luar. Tapi setiap kemudahan terasa seperti pengingat. Kontrak ini masih aktif. Kadang, saat bercermin, saya melihat wajah saya tampak lebih tua dari seharusnya. Mata saya terlihat lebih dalam, lebih gelap. Seperti ada sesuatu yang ikut menatap dari balik mata saya sendiri. Suatu malam, anak saya bertanya polos. Ayah, nanti aku harus jaga siapa kalau ayah capek? Saya terdiam. Saya tidak pernah menceritakan apapun padanya. Tapi anak saya tersenyum kecil, lalu berkata, orang hitam itu bilang, nanti aku yang gantian. Kalimat itu menghantam saya lebih keras daripada teror manapun sebelumnya. Saya menulis ini sebagai peringatan. Bukan untuk menakut-nakuti.
Tapi agar tidak ada lagi yang datang ke tempat itu dengan pikiran, sekadar coba-coba. Pesugihan bukan tentang kekayaan. Pesugihan adalah tentang kepemilikan. Mereka tidak selalu mengambil nyawa di awal. Mereka mengambil waktu, kesadaran, dan perlahan masa depan. Saya masih hidup. Keluarga saya masih bersama saya. Tapi setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, saya selalu terbangun. Kadang saya mencium bau kemenyan. Kadang saya mendengar langkah pelan di luar kamar. Kadang saya merasakan ada yang duduk di tepi ranjang. Menunggu. Gunung Kawi memang memberi. Dan dia tidak pernah lupa siapa saja yang pernah datang meminta. Jika kamu membaca atau mendengar kisah ini, dan merasa hidupmu sedang di titik paling gelap, ingat satu hal. Tidak semua jalan keluar benar-benar membawa pulang. Beberapa hanya membawamu lebih dalam.